Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazwa Syafitri dengan NIM 4233520011. Pada video ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu evolusi mikroorganisme. Kita akan melihat bagaimana mikroba mungkin berevolusi 100 hingga 1000 tahun ke depan, membandingkan tonggak sejarah penting dalam teori evolusi dan menghubungkannya dengan fenomena modern seperti resistensi antibiotik dan mutasi virus. Yuk kita mulai. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berevolusi paling cepat di bumi. Kenapa disebut dengan makhluk hidup yang berevolusi paling cepat di bumi? Alasannya sangat sederhana, yaitu karena mereka memiliki waktu generasi yang sangat pendek. Dalam hitungan menit atau jam, mereka sudah bisa bereproduksi dan bermutasi. Jadi, apa yang mungkin terjadi pada mikroorganisme dalam 100-1000 tahun ke depan? Nah, pertama, tekanan antibiotik akan membuat bakteri berevolusi menjadi semakin kebal. Populasi bakteri yang kita hadapi di masa depan kemungkinan besar adalah superbug, yaitu bakteri yang memiliki resistensi terhadap hampir semua antibiotik yang kita miliki. Ini terjadi karena proses seleksi alam yang hanya bakteri yang tahan terhadap antibiotik yang mampu bertahan dan berkembang biak. Yang kedua, perubahan iklim akan mendorong mikroorganisme untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Kita mungkin melihat bakteri yang dapat hidup pada suhu sangat tinggi, kadar garam ekstrim, atau lingkungan yang miskin oksigen. Dan yang ketiga, yaitu perkembangan teknologi rekayasa genetik seperti CRISPR juga berpotensi menciptakan mikroorganisme baru yang didesain untuk tugas tertentu seperti memakan plastik atau menghasilkan energi. Namun, ketika dilepas ke lingkungan, mikroorganisme rekayasa ini juga bisa berevolusi menjadi bentuk-bentuk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, semua prediksi ini berlandaskan pada konsep evolusi, yaitu adanya mutasi, variasi genetik, dan seleksi alam. Untuk memahami evolusi mikroorganisme, kita perlu melihat dua tonggak besar dalam sejarah evolusi, yaitu yang pertama teori Charles Darwin dan yang kedua sintesis modern. Darwin memperkenalkan konsep seleksi alam. Ia menyatakan bahwa individu yang memiliki sifat menguntungkan akan bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Meskipun Darwin tidak mengenal DNA, idenya menjadi dasar pemahaman evolusi kita hari ini. Lalu, muncullah sintesis modern pada abad ke-20 yang menggabungkan teori Darwin dengan genetika Mendel dan penemuan DNA. Sintesis modern menjelaskan bagaimana mutasi pada gen, rekombinasi, dan perubahan frekuensi alel mempengaruhi evolusi populasi. Nah, dari yang sudah dijelaskan, perbedaannya itu sangat penting. Darwin menjelaskan apa yang terjadi, sementara sintesis modern menjelaskan bagaimana proses genetisnya berlangsung. Nah, bagi mikroorganisme, sistem modern sangat relevan karena mikroba berevolusi terutama melalui mutasi acak, transfer gen horizontal, dan tekanan seleksi yang kuat. Seperti yang kita tahu, teori evolusi bukan hanya menjelaskan bagaimana makhluk hidup terbentuk jutaan tahun lalu. Faktanya, evolusi paling mudah dilihat justru pada mikroorganisme yang berevolusi secara cepat. Ada 3 fenomena modern yang sangat jelas memperlihatkan proses evolusi bekerja di depan mata kita. Pertama, resistensi antibiotik pada bakteri. Saat antibiotik diberikan, sebagian besar bakteri akan mati. Namun, ada beberapa bakteri yang kebetulan memiliki mutasi genetik yang membuat mereka tahan. Mutasi ini bisa berupa perubahan pada struktur protein target, kemampuan memompa antibiotik keluar dari sel, atau menghasilkan enzim penghancur antibiotik. Bakteri yang memiliki mutasi tahan inilah yang bertahan dan berkembang biak, sehingga seluruh populasi kemudian menjadi lebih kuat dan sulit dibunuh.
Nah, fenomena ini menjadikan beberapa bakteri seperti MRSA atau Mycobacterium tuberculosis berkembang menjadi superbug yang kebal hampir seluruh obat. Yang kedua, mutasi virus. Virus RNA terkenal berevolusi sangat cepat karena proses replikasinya tidak stabil dan rawan kesalahan. Inilah yang terjadi pada berbagai varian virus influenza, Ebola, hingga coronavirus. Setiap mutasi yang memberikan keuntungan reproduktif akan terpilih secara alamiah, membuat virus semakin adaptif. Dan yang ketiga, evolusi pada jamur patogen. Belakangan ini, dunia kesehatan sangat digemparkan oleh Candida auris, yaitu jamur patogen yang cepat berevolusi sehingga menjadi kebal banyak anti jamur. Sekarang masuk ke perbandingan teori evolusi dari dua tokoh besar, yaitu Lamarck dan Darwin. Lamarck dikenal dengan teori pewarisan sifat yang diperoleh. Ia percaya bahwa makhluk hidup berubah karena kebutuhan, dan perubahan itu diwariskan. Misalnya, jerapah memiliki leher panjang karena sering menjulurkan lehernya untuk meraih daun yang tinggi. Dalam konteks mikroorganisme, teori Lamarck menyiratkan bahwa bakteri menjadi kebal antibiotik karena mereka berusaha menyesuaikan diri. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa evolusi tidak bekerja seperti itu. Bakteri tidak belajar menjadi kebal. Kebal antibiotik ini muncul karena mutasi. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa melihat satu kesimpulan besar, yaitu evolusi bukanlah teori yang hanya berbicara tentang masa lalu. Evolusi adalah proses biologis yang berlangsung terus-menerus, dan kita hidup di tengah-tengahnya. Mikroorganisme memberikan contoh terbaik dari evolusi yang terjadi secara cepat. Dengan memahami evolusi, kita bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan, seperti munculnya superbug, virus varian baru, atau mikroorganisme yang beradaptasi dengan perubahan iklim. Pengetahuan ini penting bukan hanya untuk sains, tetapi juga untuk kesehatan, teknologi, dan keberlangsungan hidup manusia.